Ya, teman-teman semua, selamat pagi, selamat berjumpa kembali pada pertemuan yang berikutnya. Untuk materi yang kali ini adalah pemeriksaan golongan darah APO, tetap memakai masih metode slide test. Cuman kalau yang kemarin kita periksa antigen, yang kali ini kita akan periksa antibodinya. Jadi kita belum periksa lengkap dulu karena ini masih pemula, masih awal, nanti supaya tidak bingung. Untuk berikutnya kita akan langsung ke PowerPoint. Ya, metode masih sama seperti kemarin. Jadi pemeriksaan golongan darah pada slide. Cuman yang kali ini kita periksa serum typing. Prinsip pemeriksaan masih sama, yaitu antigen dan antibodi bertemu aglutinasi. Jadi maksudnya antigen plus antibodi kalau sama dengan aglutinasi itu adalah sel darah merah ada antigen A seperti pada PowerPoint, ketemu dengan antibodi A, dia akan beraglutinasi. Kita nggak bisa melihat antigen yang ada di permukaan sel darah merah ini ataupun antibodi ini, tapi kita bisa melihat gumpalan setelah kita reaksikan. Jadi dengan mereaksikan antara antigen dan antibodi ini, nanti kita akan bisa melihat di sana ada antigen tidak, ada antibodi atau tidak. Kalau kemarin kita sudah mencari atau menetapkan antigen sebagai identitas, kita sekarang mencari antibodinya. Antibodinya ada di mana? Antibodinya ada di serumnya. Jadi kalau kemarin kita periksa antigen yang ada di sel darah merah, kali ini kita akan memeriksa antibodi yang ada di serum atau plasmanya. Nah, jadi prinsip ini menjelaskan gambar ini antigen yang diilustrasikan di bentuk kerucut ini akan ketemu dengan pasangannya ini. Kalau pasangannya ini sesuai, dia akan aglutinasi. Jadi antigen A ketemu dengan antibodi A akan aglutinasi, antigen B ketemu dengan antibodi B akan aglutinasi. Demikian juga nanti pemeriksaan berikutnya. Antigen D ketemu dengan antibodi D akan aglutinasi. Metodenya tetap pakai slide test, jadi nanti ini tetap masih kaitannya dengan yang kemarin, pemeriksaan cepat untuk metode slide test. Kemudian persiapan alatnya sudah sama seperti kemarin, ada centrifuge, ada rak tabung, ada pipet pastur, ada slide atau objek gelas, kemudian tempat limbah dan sebagainya, pelaku semprot untuk wadah salin dan sebagainya. Jadi saya pikir teman-teman sudah cukup familiar dengan alat-alat ini karena sudah pernah pengenalan alat sebelumnya. Kemudian untuk bahan dan reagensianya, kalau kemarin kita menggunakan anti A, anti B yang ada di botol kemarin, ada yang biru, ada yang kuning. Sekarang kita menggunakan tes sel A, ada tes sel B, kemudian tes sel O. Ini sudah disiapkan. Jadi ini dianggap sebagai reagen dibuat dari sel orang normal, sel donor atau sel diambil dari darah manusia yang memiliki antigen A, yang memiliki antigen B, dan kemudian yang tidak memiliki antigen A dan antigen B yaitu yang O. Jadi kita memakai 3 reagensia yang bisa kita buat sendiri. Nanti pada materi berikutnya kita akan menyiapkan atau membuat tes sel A, tes sel B, atau tes sel O. Kemudian salin, kemudian sampel. Sampel yang kita pakai nanti adalah sampel untuk serumnya atau plasmanya. Jadi yang akan kita periksa kali ini adalah plasmanya. Bukan seperti kemarin kita menetapkan antigen di selnya. Jadi harus dibedakan, kita sekarang menetapkan antibodi, kalau kemarin kita menetapkan antigen. Nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya kan kita gabung. Sekali periksa kita menetapkan antigen, antibodi, kemudian resus, kemudian kontrol dan sebagainya. Jadi ini masih tahap awal. Kemudian sebelum kita pakai, seperti biasa, reagen kita biarkan dulu di ruangan yang akan di lab kita pakai. Kemudian kita catat lot number, tanggal kadaluarsa dan sebagainya yang ada di reagen tersebut. Kemudian kita isi juga nanti kita siapkan
checklist dan lembar kerja, baik itu nanti lembar kerja persiapan alat ataupun checklist persiapan alat. Ini ada contohnya seperti ini kira-kira. Jadi nanti nomor, tangga, nama alatnya dapat digunakan atau tidak, ya atau tidak, dan sebagainya. Kemudian dicatat oleh siapa? Dicatat oleh siapa ini adalah yang mengerjakan. Kemudian dicek oleh orang kedua. Kalau di laboratorium tempat kita kerja sebenarnya nanti teman kita yang bekerja barengan itu biasanya. Nah, kalau jaga sendiri, ya nanti diatur sedemikian rupa. Misalnya pas yang perusahaan nanti teman kita yang ngatur untuk kondisinya. Kemudian disahkan oleh biasanya koordinator di lab tersebut atau kepala ruangan biasanya yang mengesahkan. Kemudian untuk persiapan reagensia. Nah, jadi juga nanti kita catat tadi nama-nama reagennya, kemudian tanggal kadaluarsa, nomor lotnya dan sebagainya, reagen tersebut baik atau tidak dan sebagainya. Kemudian dicatat oleh siapa yang mengerjakan, kemudian dicek oleh siapa, kemudian disahkan. Demikian juga nanti untuk checklist penerimaan sampelnya. Jadi sampel yang misalnya nanti kita bekerja di bank darah atau di UPD, kemudian nanti kita menerima sampel dari bangsal, itu harus kita cek cukup enggak, volumenya, lisis enggak, ada labelnya enggak, cocok enggak identitasnya dengan surat permintaan darahnya dan sebagainya. Itu harus kita isi, kemudian kita centang di lembar kerjanya. Seperti tadi dicatat oleh siapa, dicek oleh siapa, kemudian disahkan oleh siapa. Kemudian lembar kerja penerimaan sampel itu kita menuliskan. Misalnya nomor sampel sekian atau atas nama sekian, identitas sampelnya benar atau salah misalnya, sesuai atau tidak, cukup atau tidak dan sebagainya. Jadi kita isikan, kita tuliskan, itu namanya lembar kerja. Kemudian untuk persiapan, kita sebelum mengerjakan atau memeriksa, kita siapkan dulu glass tile-nya atau objek glass-nya. Glass tile itu biasanya dari kita beli kaca di toko besi itu, kemudian kita potong-potong, kemudian kita garis-garis, kita bisa pakai berulang-ulang, bisa di-steril biasanya. Atau kita juga bisa menggunakan objek glass. Kita berikan label atau tanda pada objek glass tersebut atau glass tile tersebut, misalnya ada 1X, kemudian dibagi ada 3 bagian, TSL A, TSL B, TSL O. Kita berikan label. Untuk kali ini mungkin kita belum terangkan untuk belum menggunakan autokontrol. Nanti pada pertemuan berikutnya akan kita gabung dengan kita tambahkan autokontrolnya. Ini jadi nanti di glass tile-nya bisa kita bikin beberapa nomor sekaligus. Jadi nanti kalau dia glass kan satu-satu, satu dipakai buang, satu pakai buang, atau mungkin dicuci, disteril kembali. Kalau dia glass biasanya bisa sampai 10 pasien atau 10 donor. Kemudian cara kerjanya seperti yang di PowerPoint, siapkan serum yang sudah kita putar sebelumnya. Jadi kita nggak menerangkan yang dari awalnya, kita langsung ke prakteknya awalnya sudah kita terangkan sebelumnya. Kita siapkan serum atau plasma yang akan diperiksa, kemudian kita siapkan tadi objek glass yang sudah kita berikan identitas, kemudian teteskan masing-masing satu tetes sel A, kemudian di bagian lain satu tetes sel B, di bagian lain satu tetes sel O. Suspensinya kalau untuk yang tetes berapa kemarin? 10%. Ya, ini juga sama. Tes sel A, tes sel B, tes sel O kita siapkan dengan suspensi 10%. Kemudian pada ketiga bidang, sorry ini salah tulisannya. Pada ketiga bidang yang berbeda, teteskan masing-masing 2 tetes plasma atau serum yang diperiksa. Jadi tadi kalau ada 3 bagian, misalnya A, B, O, dan tadi satu tetes sel A, satu tetes sel B, satu tetes sel O. Kemudian kita berikan lagi, nanti kita tambahkan masing-masing 2 tetes serum, 2 tetes
serum, tetes serum. Kemudian aduk-aduk, diaduk masing-masing tadi dengan biasanya batang pengaduk saya dipakai. Saya kadang memakai tusuk gigi itu yang dipakai untuk mengaduknya. Kemudian kita goyang-goyang seperti kita waktu periksa yang sel typing kemarin. Ya, jadi ini lebih jelasnya kita berikan ilustrasi. Di objek gelasnya kita berikan identitas, kemudian di sini ada tes sel A, ada tes sel B, tes sel O. Kemudian satu tetes sel A ditambahkan 2 tetes serum atau plasma, satu tetes sel B ditambahkan 2 tetes serum atau plasma, dan seterusnya. Kemudian kita aduk, setelah itu kita baca reaksinya. Nanti yang bereaksi yang mana? Biasanya cepat reaksinya, nggak sampai 1 menit ya, biasanya sudah mulai nampak. Biar sempurna tetap nanti kita aduk sampai nanti terbaca reaksinya dengan jelas. Kemudian segera kita tetapkan interpretasi hasilnya. Ini yang menggumpal, yang tidak menggumpal, kemudian yang di tes sel B menggumpal dan sebagainya. Jadi nanti kita interpretasikan, kita tulis hasilnya. Kemudian kalian catat nanti di lembar hasil, ada lembar hasil, kita catat hasilnya. Kemudian ini untuk menetapkan derajat aglutinasinya. Nah ini lebih pasnya kalau kita pakai pada metode cup test nantinya. Karena untuk metode cup test itu cukup jelas dan lebih jelas hasilnya, tidak seperti pada slide test. Jadi gumpalan besar yang beraglutinasi tadi, ada pertemuan antigen dan antibodi yang jodohnya tadi ketemu kemudian terikat kuat, sampai cairan yang sekelilingnya itu salinnya, atau kalau kemarin itu antiseranya itu dia sisa-sisa cairannya dia jernih di sekelilingnya. Jadi selnya menggumpal jadi satu. Kemudian kalau positif 3 dia sebagian menggumpal besar-besar, kemudian cairan sekelilingnya jernih. Kemudian kalau yang positif 2 gumpalannya agak besar, masih cukup jelas dilihat, mulai agak kelihatan cairan kemerahan. Kemudian gumpalan kecil-kecil seperti pasir dengan cairan sekelilingnya atau nampak merah. Kemudian ada juga yang big atau plus minus, itu tidak terlihat jelas reaksinya, kelihatan merah tapi agak-agak kelihatan kayak pasir halus. Itu biasanya kita memakai bantuan mikroskop. Kemudian juga kita pastikan dia kalau tercampur semua, tidak ada gumpalan sama sekali, dan merahnya itu agak merah kelihatan jernih, itu berarti lisis. Jadi kalau di sana ada sel yang tidak lisis, merahnya itu berbeda. Dan nanti suatu saat akan menemukan contoh sel yang lisis. Jadi suspensi darah tersuspensi jadi satu, selnya pecah, kemudian merahnya jadi merah jernih. Kemudian yang negatif itu tidak ada gumpalan sama sekali, dia homogen menjadi satu dan itu negatif. Kemudian tadi hasil-hasil yang sudah kalian dapatkan tadi ditulis di lembar hasil, baik menurut checklist maupun lembar kerjanya. Misalnya Nyonya X tadi kita menggunakan 2 tetes serum atau plasma ditambahkan 1 tetes sel A suspensi 10%. Kalau kita sudah meneteskan, kita centang. Ini maksudnya supaya kita tidak lupa pada saat kita mengerjakan. Jangan dicentang dulu, mengerjakannya belakangan, tapi dikerjakan dulu yang sudah dikerjakan kita centang, biar kita tidak lupa. Kemudian aduk melingkar kira-kira 2 cm, itu yang biasanya paling lama 2 menit itu sudah nampak. Kemudian baca reaksi. Kemudian tulis hasilnya di lembar kerja sini. Misalnya nyaik di tes sel A positif, kita positif, keempat positif, kemudian tes sel B-nya, tes sel O-nya negatif. Kemudian ini kesimpulannya. Nah, kebalikan dengan yang kemarin. Kalau kemarin itu yang kita berikan misalnya yang positif dengan anti A dia ada aglutinasi atau gumpalan, berarti menemukan antigen A. Kalau di sini, kalau yang kita berikan tes sel A dia positif, ingat di awal tadi kita memeriksa antibodi. Jadi di serum tersebut ada antibodi apa? Antibodi pasangannya dengan antigen.
antigennya ada di sel A, sel B. Nah, kemudian antibodinya di mana? Antibodinya ada di serum. Nah, ingat di teorinya bahwa orang golongan darah A memiliki antigen A dan antibodi B. Sekarang kalau kita pada pemeriksaan serum typing ini menetapkan antibodi ini, yang kita tetesi sel A tadi positif, berarti sel A itu mengandung atau ada antigen A. Yang bereaksi dengan antigen A adalah antibodi A. Antigen A hanya bereaksi dengan antibodi A. Jadi orang yang punya antibodi A adalah orang yang golongan darah B. Nah, jadi kesimpulannya, kalau di tes sel A-nya dia positif, kemudian kesimpulan di sini nanti adalah golongan darah B. Ini tidak bisa berdiri sendiri pemeriksaan ini, jadi nanti digabung dengan pemeriksaan sel typing dan serum typing. Kita pisah karena ini masih di awal supaya teman-teman tidak bingung. Jadi nanti pada pemeriksaan yang sesungguhnya antara sel typing dan serum typing ini adalah satu rangkaian dan nanti ditambahkan juga untuk auto kontrolnya. Itu jadi ini saya berikan contoh satu nanti di laporan teman-teman supaya nanti bisa mengerjakan laporan lebih lengkap untuk hasil-hasilnya. Demikian yang bisa saya sampaikan sekilas sebelum kita melanjutkan praktikum. Nanti pada praktikum yang akan datang yang sesungguhnya yang kita hand-on di laboratorium akan kita jelaskan lebih detail lagi. Jadi ini pengantar praktikum atau istilahnya kadang dibilang teori praktikum. Demikian terima kasih dan semoga bermanfaat.